Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, rekan-rekan muda, saya pernah membaca sebuah dongeng tentang seekor kuda kerajaan. Jadi kuda yang sangat mahal tentu saja. Jadi seekor anak kuda ini, apabila dia berjalan di sekitar kuda-kuda yang lain, dia selalu mendongakkan kepala. Lehernya panjang, dia dongakkan kepala lagi sambil selalu bercerita tentang keluarganya. Demikian ceritanya. Kakek saya dulu seekor kuda perang, badannya gagah, tinggi, sudah memenangkan perang ratusan kali, sehingga kakek saya ketika meninggal dihormati. Jadi seekor kuda perang itu kalau meninggal dihormati oleh manusia. Kemudian dia cerita juga, nenek saya juga menjadi tunggangan permaisuri, istri raja. Kemana-mana selalu dihiasi, diberi pakaian, tampak anggun dan cantik nenek saya. Ya, kemudian cerita bapaknya juga. Bapak saya juga melanjutkan kakek saya. Seekor kuda perang. Bahkan dia lebih banyak memenangkan perang, 200 kali. Dia ceritakan juga mamanya. Mama saya juga sama. Dia menjadi tunggangan putri-putri raja. Dan selalu diberi hiasan yang warna-warni, dikasih berlian, permata, sehingga tampak anggun ketika berjalan. Hari-harinya dihabiskan hanya untuk sesumbar dan cerita. Tetapi suatu kali kerajaan itu dilanda perang. Akhirnya anak kuda ini dipilih untuk menjadi kuda perang. Dan seperti biasa, kalau kuda mau berperang maka dia akan melakukan serangkaian latihan. Baru hari pertama kuda ini sudah tidak sanggup. Sudah sakit, badannya lemas. Karena apa? Dia jarang berlari. Kerjaannya hanya bercerita tentang keluarganya. Karena tidak sanggup latihan, akhirnya kuda ini dianggap tidak berguna oleh para raja. Buang saja, jual saja. Akhirnya dijual ke para pedagang. Ketika digunakan oleh para pedagang, dia juga tidak kuat mengangkut hasil-hasil bumi. Selalu jatuh, terpeleset, sehingga barang dagangannya tercerai-berai. Akhirnya pedagang itu bilang, ini juga tidak bisa kuda ini, hanya menang gaya saja, jual saja. Dijual ke tukang tambang. Di pertambangan dia suruh angkut batu bara, juga tidak kuat, batu bara tumpah terus. Dikasih 2 kilo tidak kuat, 1 kilo tidak kuat, 500 setengah kilo juga tidak kuat, jatuh terus. Akhirnya kuda tidak berguna, hanya menang gagah saja. Akhirnya dia dibawa ke tempat penjagalan kuda, disembelih, dagingnya dibuat sate, enak. Cerita ini mau mengatakan apa? Seperti itulah manusia, ya. Kadangkala sering tergoda untuk menilai harga dirinya berdasarkan kisah-kisah masa lalu. Danong gitu, ya. Termasuk keluarganya. Ada seorang ahli sejarah berkata demikian. Kalau seorang anak lahir dari keluarga yang terpandang bagi tetangga-tetangganya, terpandang karena kebaikannya, maka anak ini mempunyai tanggung jawab untuk tidak mengatakan itu sebagai beban. Mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan nama baik keluarga sampai mati. Kalau seorang anak itu lahir dari sebuah keluarga yang juga terkenal karena keburukannya, maka anak ini diberi tanggung jawab untuk merubah sejarah keluarganya. Dan itu sampai mati juga. Sebab sedikit saja dia buat buruk, memang sudah ada warisannya dari dulu. Begitu. Tetapi kalau seorang anak lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, dikenal baik juga tidak, buruk juga tidak, pas-pas lah, maka anak ini
mempunyai tanggung jawab untuk membuat sejarahnya sendiri. Ketiga-tiganya sama punya tanggung jawab, sama punya beban beratnya, walaupun bentuknya berbeda, hampir sama. Tetapi satu hal ya, yang berlaku sama untuk ketiga anak dari tiga macam keluarga ini. Yang membuat sama adalah kalau seorang anak dari sebuah keluarga tahu berbuat cinta kasih. Seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kalau engkau membagikan makananmu kepada orang yang kelaparan, kalau engkau mengundang orang untuk ke rumahmu bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, kalau engkau memberi pakaian bagi orang yang telanjang, kalau engkau tidak menunjuk jari-jarimu ke muka orang dan memfitnah, kalau engkau memuaskan hati orang yang tertindas, maka engkau akan terbit pada saat gelap. Engkau akan bercahaya. Kalau orang melakukan hal seperti ini, orang itu sudah akan dilupakan apapun keluarganya. Yang orang tahu hanya bahwa orang ini, oh ini orang baik. Ini orang yang sangat peduli pada orang lain. Orang yang memberi pinjaman secara tulus tanpa bunga pada orang yang membutuhkan, orang itu bagaikan cahaya bagi orang yang membutuhkan dan akan dikenal sepanjang hidupnya. Dan karena itu dalam Injil dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus menggunakan kata kamu, bukan keluargamu, bukan kalian, tapi kamu. Mau menunjuk ke setiap orang masing-masing. Kalau intinya dari sebuah garam adalah asin, inti dari sebuah pelita adalah cahaya, maka demikian juga kalau asinnya hilang, cahayanya hilang, tidak bisa. Garam akan menjadi seperti kerikil, lilin akan menjadi seperti tongkat yang digunakan untuk melempar anjing. Sama seperti itu. Manusia itu punya inti. Intinya manusia itu adalah ada, bersama, dan untuk orang lain. Itu intinya. Ada, bersama, dan hidup untuk orang lain. Kalau itu sudah hilang, maka kemanusiaannya hilang sudah. Dia mungkin hidup, tetapi seperti mayat yang berjalan. Karena inti manusianya sudah hilang. Dan karena itu kita seperti garam. Kita itu seperti pelita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak membutuhkan makanan kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tuhan tidak membutuhkan hormat dan pujian dari kita. Tuhan tidak membutuhkan status hidup kita, wajah, ketampanan, dan kecantikan kita. Yang Dia butuhkan adalah agar kita mengulurkan tangan bagi orang lain. Sama seperti dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya, kalau engkau berlaku baik pada sesama, ketika kamu dipanggil, kemudian kamu berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan menjawab, ini aku. Artinya apa? Yang kita lakukan pada orang lain sama seperti kita lakukan pada Tuhan. Dan karena itu kita mesti berjuang untuk menyempatkan waktu bagi kita, peduli pada orang lain, supaya cahaya kita terang bagi orang lain. Kita tentu semua punya anak ya, dan anak biasanya dididik di sekolah. Sekurang-kurangnya ada 3 macam ilmu yang diberikannya. Pertama, ilmu teori, contoh matematika, fisika, biologi, kimia, itu semua teori. Yang kedua, ilmu teknis, terapan. Artinya kalau seorang anak itu bisa menerapkan teorinya untuk bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Fisika untuk membangun rumah, matematika juga untuk mengukur
biologi untuk pengobatan, dan juga dengan kimia dan segala macamnya. Tetapi ada satu ilmu yang tidak kalah penting juga, yaitu ilmu praksis moral, baik dan buruk, soal tindakan. Kalau seorang anak hanya diajarkan soal teori, maka ketika dewasa dia hanya akan dianggap teori saja, hanya omong saja, ya kan? Kalau orang hanya ahli dalam teknis keterampilan, orang ini terampil, punya keterampilan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nanti kesannya hanya sebagai orang kantoran saja. Tetapi kalau orang ini hanya ilmunya ilmu moral saja, punya niat baik yang menggebu-gebu, tapi caranya salah. Terlalu bernafsu berbuat baik, caranya salah, hasilnya juga buruk. Dan karena itu, teori, keterampilan, dan moral, ketiga-tiganya itu harus ada. Dan itu dimulai dari sekolah dan keluarga. Apabila kita gagal di situ, maka sesungguhnya seorang anak tidak akan bertumbuh menjadi sebuah cahaya dan garam. Takutnya adalah nasibnya seperti kuda tadi, berakhir di penjagalan. Dan begitu mau disembelih dia sadar, ternyata riwayat saya tidak berguna. Seandainya saya dari dulu menempa hidup saya, tentu saya akan bisa membuat sejarah sendiri dan menjadi garam dan terang bagi orang lain. Semoga kita semua menjadi garam dan terang bagi dunia, dan dengan demikian Bapa diwartakan melalui tindakan nyata kita. Wartakanlah Injil dengan tindakan, kalau perlu barulah dengan kata-kata, menurut Santo Fransiskus. Amin.